Ya, AFF udah selesai dan banyak yang kecewa, tapi banyak juga yang menerima kekalahan, menganggap ini sebagai pelajaran dan sebagai pendidikan mental tim U22 yang akan dipersiapkan untuk menghadapi event SEA Games mendatang. Ya, kalau gue pribadi sih, ya gue biasa aja, nggak ada kecewa, nggak ada sedih, apalagi marah. Karena memang dari awal gue mengikuti target yang ditetapkan Sintayong adalah sebetulnya bukan juara. Bahkan Sintayong sendiri berani bilang cuma target sampai final. Secara target untuk memberi jam terbang anak muda berhasil. Secara permainan gagal, nggak banyak berkembang. Gitu-gitu aja. Nggak tahu kenapa Sintayong hobi banget pakai 3-4-3. Harusnya dalam kondisi kayak semalam kita wajib menang sih, menurut saya lebih cocok pakai formasi menyerang yaitu 4-3-3. Nggak tahu ini Sintayong memaksakan atau memang Sintayong melihat kapasitas pemain, kemudian dia berpikir bahwa formasi 3-4-3 ini yang terbaik, ini yang maksimal. Kalau mau mencoba menyerang, takutnya nanti malah kebobolan. Mungkin begitu, ya nggak tahu lah ya. Karena konsepnya juga nggak jelas, kalau memang mau coba-coba, harusnya segala macam formasi dan strategi diterapkan, jadi bisa melihat nanti strategi dan formasi terbaiknya untuk diterapkan di SEA Games nanti. Tapi secara etalase lumayan berhasil. Maksudnya begini, untuk memamerkan beberapa talent-talent muda yang pantas untuk diberi kesempatan untuk ke tim senior, lumayan ada Detan, ada Kadek Arel, ada De Pamungkas. Dan yang paling konsisten adalah De Pamungkas. Ini sih calon back masa depan. Di posisi mana aja bisa. Walaupun sebetulnya posisi dia yang asli adalah wingback kiri, tapi saat ini dia ditempatkan di center back di sisi kiri. Mainnya konsisten, duelnya oke, baca permainan oke, intercept, umpan juga bagus, overlap bagus, body oke. Ya, De Pamungkas oke lah sebagai etalase untuk anak-anak muda. Beberapa orang ini berhasil. Menurut saya nggak ada yang bermain buruk semalam, tapi ya keberuntungan memang bukan di pihak kita. Kita kalah melalui penalti karena VAR. Ya, AFF mau gimana lagi. Dan sempat terjadi kekisruhan antara pengurus PSSI dan timnya Sintayong di media massa ya, nggak tahu di aslinya. Seolah-olah PSSI itu memberikan target, sedangkan Sintayong tidak mempunyai target. Kalau menurut gua di dunia profesional, apalagi sebesar PSSI yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir, nggak mungkin kalau itu bukan kesepakatan. Ini baru bicara soal target. Pasti mereka sudah sepakat lah. Misalnya, dalam menentukan target itu apa dulu sih? Apakah target ditentukan dulu, baru pilih pemain, atau lihat pemain dulu kapasitasnya seperti apa, baru Sintayong ngomong soal target. Pasti itu sudah dibicarakan. Yang realistis, kemudian disepakati. Bisa aja seperti itu. Tapi supaya ini menjadi motivasi atau terpacu, kemudian ada satu penggodokan isu supaya ini menjadi penyemangat, bisa aja. Tapi ya kita harus akui kalau secara permainan kemarin U22 dari pertandingan pertama, kedua, sampai terakhir kemarin lawan Filipina, memang paling bagus adalah pertandingan saat melawan Filipina semalam ya. Di situ bisa kita lihat semua pemainnya itu kerja keras, berusaha tampil maksimal. Nggak ada yang malas-malesan. Jadi koordinasinya sedikit lebih baik. Ada perkembangan dari pertandingan 1, 2, 3 sampai semalam. Ya gitu aja lah.